Seorang warga Pekanbaru, Yusni, 57 tahun, warga Jalan Jenderal Ahmad Yani mengalami kerugian lebih kurang 700 juta rupiah gara-gara mitos bawang hijau yang bisa mengobati segala jenis penyakit. Korban ditipu di depan tokonya oleh komplotan penipu modus hipnotis. Uniknya, 3 dari pelaku merupakan warga Tionghoa dan Taiwan. Bagaimana bisa tertipu? Begini penjelasan Kapolresta Pekanbaru, Komisaris Besar Polisi Nandan Mumin Wijaya, Senin, 2 November 2020. Ini Polresta Pekanbaru akan merilis ya kasus penipuan dengan modus hipnotis terhadap korbannya adalah warga Kota Pekanbaru atas nama Ibu Yusni, perempuan 57 tahun dengan alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pulau Karang, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Kemudian barang bukti yang kita bisa amankan yaitu satu tas yang berisikan satu bungkusan plastik hitam yang berisikan 4 tisu dan 2 bungkus garam, kemudian satu buah bungkusan plastik hitam yang berisikan 2 tisu dan 2 bungkus garam, dan satu buah bungkusan plastik hitam berisikan 2 tisu dan 1 buah tisu dengan balut 1 bungkus garam dan rekening orang. Kemudian 1 buah box plastik yang berisikan 1 botol air mineral, kemudian 1 bungkus plastik hitam berisikan 2 tisu dan 1 garam dibalut koran, kemudian 2 buah tisu dan 1 garam dibalut koran juga. Kemudian ada 2 plastik mengamankan. Selain itu juga 3 buah perhiasan kalung, cincin dan gelang serta SIM-card dan uang sejumlah 3 juta rupiah. Kemudian juga kita amankan 1 unit kendaraan sebagai sarana yang digunakan, yaitu jenis mobil SUV. Rekan-rekan sekalian, perlu kami informasikan bahwa 3 pelaku yang merupakan sindikat ini sebenarnya adalah berjumlah 4 orang, namun 1 masih dalam pengejaran. Jadi 1 warga negara kita, kemudian 2 warga negara RRT, dan yang 1 lagi adalah warga negara Taiwan ya, yang masih kita buru. Tanggal 30 Oktober 2020, Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru yang dibawa pimpinan Kasat Reskrim dan tim melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial MAD, usia 30 tahun. Kemudian yang bersangkutan adalah warga Tanjung Batu dalam Kecamatan Singkawang Selatan, Provinsi Kalbar. Kemudian tersangka yang kedua adalah inisial YXH, usia 36 tahun, tidak bekerja, warga negara asing berkebangsaan RRT. Kemudian inisial pelaku ketiga adalah inisial LXY, usia 45 tahun, kemudian berkebangsaan warga negara asing atau berkebangsaan RRT ya, rakyat Tiongkok. Secara kronologis kami akan informasikan bahwa keempat tersangka awalnya ini sekira bulan September 2020 memang telah merencanakan pemufakatan jahat di sebuah restoran di Jakarta untuk melakukan serangkaian tindak pidana penipuan, yang salah satu DPO atas nama AI ini menyerahkan box plastik berisikan tisu, garam yang dibungkus dengan koran, dan plastik hitam serta 3 botol air mineral tanpa merek. Kemudian DPO AI ini menyerahkan 3 unit HP merek salah satu
HP, 3 unit HP warna hitam yang sudah ada SIM card-nya. Kemudian dari AI ini menyuruh tersangka atas nama MAD yang diperintahkan untuk mencari ibu-ibu yang berbelanja di pasar untuk dibantu oleh tersangka YXY dan tersangka LXY bertugas sebagai supir. Kemudian pada awal bulan Oktober 2020, DPOA ini menghubungi tersangka MAD untuk datang ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, MAD, kemudian tersangka YXY dan LXY ini menginap di salah satu hotel. Kemudian MAD atau tersangka MAD menghubungi DPOAI dengan janjian bertemu di pasar Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian di pasar tersebut MAD berpura-pura menjadi pembeli. Nah, disitulah korban atas nama Ibu Yusni ini saat itu sedang berbelanja buah di depan tokonya. Nah, berbelanja buah di salah satu pedagang kaki lima. Kemudian tersangka MAD ini menyapa korban dan berpura-pura untuk mencari bawang hijau untuk obat. Nah, saat itu datanglah DPOAI mempengaruhi korban dengan menyuruh korban ikut mencari bawang hijau tersebut. Kemudian tidak beberapa lama datanglah tersangka YXY yang berperan seakan-akan orang lain yang baru datang dari Cina yang turut juga mencari bawang hijau tersebut. Selanjutnya korban diajak pergi bersama oleh para tersangka ini menggunakan mobil korban. Di dalam mobil korban diajak untuk bertemu kakek dari salah satu pelaku. Kemudian karena bawang hijau tersebut tidak ditemukan, lalu salah seorang tersangka mengatakan pada korban kalau tidak bertemu kakek CC, maksudnya si korban ini, maka CC itu bisa dapat musibah. Nah, karena terhipnotis si korban ini dan merasa ketakutan, kemudian si C ini akhirnya bertanya apa musibahnya. Akhirnya untuk terus bagaimana supaya bisa menghilangkan musibahnya ini. Kemudian si pelaku ini menyarankan kalau korban bisa terhindar dari musibah, maka korban harus menyediakan beras, garam, emas, dan uang. Nah, akhirnya korban menyanggupi dan kemudian menjawab, saya ada uang dan perhiasan. Selanjutnya DPOA ini mengatakan kepada si korban, ambil segera uang dan perhiasan CC tersebut. Nah, kemudian CC atau korban ini pun mengambil uang tanpa disadari di toko dengan juga menarik uang di bank salah satu bank swasta dan juga salah satu bank BUMN yang ada di Kota Pekanbaru ini beserta perhiasan dari rumahnya. Dan kemudian barang perhiasan maupun uang yang sudah diambil tersebut diserahkan kepada si DPOA ini. Lalu korban disuruh turun dari mobil. Tidak berapa lama kemudian DPOA ini menyerahkan tas merah dengan mengatakan ini uang dan perhiasanmu ada di sini, nanti buka setelah di rumah. Selanjutnya DPOA menyerahkan juga 2 botol air mineral yang dianggap air suci pembuang sial. Nah, korban percaya tersebut. Nah, selanjutnya korban diturunkan di depan salah satu bank BUMN di Jalan Protokol Kota Pekanbaru. Sedangkan para tersangka pergi. Tidak beberapa jauh korban berjalan sambil membuka bungkusan tas merah, namun ternyata isinya bukan uang dan emas korban, tetapi isinya adalah garam, tisu, kemudian lain-lainnya, dan ditaksir kerugian korban sekitar 700 juta rupiah.